Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dengarkanlah sejenak dalam keheningan. Karena episode ini bukan sekadar cerita tentang akhir zaman yang jauh di sana, tetapi ia adalah sebuah cermin besar tentang kemana setiap ruh sedang berjalan saat ini, termasuk ruh kita sendiri. Inilah episode 5, Hari yang Dijanjikan. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Naungan di hari tanpa naungan. Di tengah panas yang membakar, di saat matahari seolah ditarik begitu dekat hingga sejengkal di atas kepala, dan keringat menggenang menjadi saksi bisu atas setiap amal manusia, di hamparan mahsyar yang luas tanpa tepi itu, ada sebagian kecil manusia yang tidak berdiri di bawah terik yang tak terbayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Pertama adalah mereka yang memimpin dengan keadilan. Bukan semata karena jabatannya, tetapi karena amanah yang ia jaga lebih dari nyawanya sendiri. Ia menahan diri saat mampu menzalimi, dan memilih tegak di atas keadilan meski itu terasa berat dan pahit baginya. Lalu ada pemuda yang masa mudanya tidak dihabiskan dalam badai kesia-siaan. Di saat dunia menawarkan gemerlap syahwat yang memabukkan, ia justru menemukan cahaya dalam sujudnya. Allah mengingat pilihannya untuk taat di masa muda, di hari ketika semua pilihan manusia telah menemui titik akhirnya. Ada pula manusia yang hatinya terikat dengan masjid, bukan karena kemegahan bangunannya, tetapi karena di sanalah ia belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Langkahnya mungkin menjauh untuk urusan dunia, namun hatinya selalu tertinggal di antara sujud dan doa. Di antara mereka ada 2 insan yang saling mencintai karena Allah. Pertemuan mereka tidak didasarkan pada kepentingan dunia atau pertukaran manfaat, dan perpisahan mereka pun tidak sanggup memutus ikatan iman yang telah terjalin kuat. Ada seorang hamba yang diajak berbuat dosa oleh sesuatu yang sangat menggoda, kedudukan, rupa yang menawan, dan kesempatan yang terbuka lebar. Namun, di tengah gemetar godaan itu, lisannya bergetar berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalimat singkat itu menjadi lebih berat dari gunung di timbangan amalnya. Ada pula mereka yang bersedekah tanpa ingin diketahui. Tangan kanannya memberi, dan tangan kirinya seolah tidak tahu. Ia bukan sekadar dermawan, ia adalah penjaga rahasia yang ulung. Ia menyembunyikan amalnya seerat ia ingin Allah menyembunyikan aib-aibnya. Dan ada hamba yang mengingat Allah dalam kesendirian. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang memuji. Hanya dia dan Robnya. Air mata yang jatuh membasahi pipinya menjadi saksi paling jujur atas imannya yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.